Hai semuanya, kalian setuju nggak sih kalau saya bilang bahwa pandemi COVID-19 paling berdampak pada perempuan? Kira-kira kenapa ya? Kok saya ngomong kayak gini? Ikuti penjelasannya untuk tahu alasannya. April kedua di masa pandemi tampaknya masih ada aja berita buruk untuk Kartini. Ketidakadilan gender yang dulu jadi mimpi buruk Mbah Kartini menguat di tengah wabah COVID-19 yang tak kunjung selesai. Kondisi dunia hari ini memang jadi lebih sulit buat hampir semua orang. Tapi beban yang harus ditanggung perempuan selama pandemi lebih berat daripada laki-laki. Yang pertama akan kita bahas adalah permasalahan di sektor ekonomi. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan pandemi COVID-19 berdampak paling besar kepada perempuan. Hingga 9 Juni 2020, sekitar 5.970 pekerja perempuan mengalami pemutusan hubungan kerja dan 16.941 pekerja perempuan dirumahkan. Pekerja migran perempuan tak luput dari dampak pandemi. Dari total 32.277 pekerja migran Indonesia yang dipulangkan dari berbagai negara, sebanyak 70,41% diantaranya adalah perempuan. Laporan Organisasi Pekerja Internasional atau ILO menunjukkan selama kuartal 2 tahun 2020, pekerja perempuan kehilangan 8,1% gaji. Sementara laki-laki hanya turun 5,4%. Nah kan, dari sini aja tuh udah kelihatan bedanya. Apa sih yang jadi gara-gara? Pandemi menyebabkan sejumlah sektor jasa seperti perhotelan, restoran, dan salon itu harus gulung tikar. Nah, sektor-sektor ini didominasi oleh perempuan. Hal ini membuat partisipasi angkatan kerja perempuan menurun. Masalahnya nggak cuma di sektor finansial. Di ranah domestik, perempuan juga kelimpahan masalah yang selalu bikin hati saya menangis, apalagi kalau bukan KDRT. Kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan korban perempuan meningkat secara signifikan di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Komnas Perempuan, peningkatan KDRT mencapai 75% selama masa pandemi. Kenaikan ini dipicu oleh stres, terganggunya jejaring perlindungan sosial, hilangnya pendapatan, dan menurunnya akses ke layanan publik. Begitu juga dengan kekerasan seksual, terutama lewat internet, yang jumlahnya meningkat, menduduki nomor 2 setelah KDRT. Kekerasan seksual berbasis online atau yang kita kenal dengan istilah KBGO, yakni kekerasan berbasis gender online, kasusnya melonjak drastis selama pandemi. Data Komnas Perempuan tentang KBGO ini menunjukkan kasusnya melonjak dari 241 kasus pada 2019 menjadi 940 kasus pada 2020. Laporan dari korban yang mengadu langsung ke Lembaga Layanan Komnas Perempuan juga ikut meningkat. Dari 126 kasus pada 2019 meningkat jadi 510 kasus pada 2020. Nah coba 940 kalau ditambah 510 ada berapa tuh? Jangan lupa korbannya juga ada di bawah umur. Udah tahu belum? Karena itu pengesahan RUU PKS jadi penting. Itu tadi yang mudah terlihat, tapi ada juga yang hampir gak kasat mata. Work from home, itu katanya privilege. Tapi memang gak bisa disangkal. Bisa bekerja di rumah dan menghindari resiko tertular COVID-19 karena mobilitas, karena bepergian keluar rumah, itu nggak bisa didapatkan oleh semua orang. Tapi lagi-lagi perempuan kena imbasnya. Berdasarkan data dari UN Women, perempuan lebih banyak melakukan pekerjaan rumah tangga dan mengurus keluarga akibat pandemi COVID-19. 11-12 dengan UN Women, data dari Komnas Perempuan menunjukkan perempuan mengalami peningkatan beban kerja 2 kali lipat dalam pekerjaan rumah tangga dibandingkan laki-laki. Nah, karena beban ganda yang terlampau berat inilah, banyak perempuan memilih mundur dari pekerjaannya alias resign. Sementara mereka yang masih bertahan dengan pekerjaannya mengalami penurunan prestasi di tempat kerja, bahkan mengalami stres.
Ujung-ujungnya terjadi kesenjangan penerimaan pendapatan yang tinggi antara laki-laki dan perempuan yang telah berkeluarga. Ketidakadilan gender di ranah angkatan kerja masih terjadi karena term pekerjaan laki-laki dan perempuan masih belum sepenuhnya musnah. Di masa pandemi, hal ini terbukti menjadi problem untuk perempuan. Belum lagi adanya pandangan misoginis dan seksis yang memandang perempuan sebatas sebagai objek dan mensubordinasi perempuan. Ini membuat dimensi kekerasan melebar ke arah kekerasan seksual. Hal-hal ini terbukti melonjak selama pandemi, yang menunjukkan ternyata kita belum kemana-mana dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan 200 tahun setelah Kartini berpulang. Saya Kinanti Munggareni, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.